kamu tuh nggak adil gitu sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus ngebandingin sama dia yang udah jelas-jelas startnya tuh beda sama kamu? Effort kamu tuh udah gede juga karena kamu startnya jauh lebih mundur gitu. Detik dimana kamu ngerasa bersalah, menyalahkan diri, dan ngerasa benci ke diri sendiri, itu detik dimana kamu tidak terhubung lagi sama diri kamu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Verina Triananda. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang fakta bahwa ternyata memperbaiki diri untuk menjadi versi yang lebih baik itu memang tidak mudah. Tujuan aku bikin video ini itu aku pengen untuk kalian-kalian yang lagi ngerasa struggle banget untuk memperbaiki diri, untuk ngebangun kebiasaan yang baik, untuk membangun mindset yang lebih positif. Terus kalian ngerasa sulit, ngerasa selalu gagal, ngerasa selalu kembali ke diri yang dulu. Aku mau kalian jangan ngerasa sendiri gitu. Kalian ngerasain semua itu tuh bukan berarti kamu orang yang lemah, atau bukan berarti kamu itu orang yang buruk atau yang gak layak. Enggak, itu tuh semua itu tuh normal. Kamu ngerasain kesulitan itu tuh gak sendiri, bukan kamu aja. Di sini aku pun sama ngerasain kesulitan itu. Di sini aku mungkin bisa memvalidasi perasaan kalian bahwa untuk membangun diri yang lebih baik itu emang susah gitu, emang butuh proses, butuh effort, dan butuh kesabaran. Sabar sama diri sendiri. Kalau misalkan diri ini lagi ngelakuin hal-hal yang harusnya nggak dilakuin, misalnya tuh kayak menunda-nunda pekerjaan atau malah negatif self talk lagi, tolong sabar sama diri sendiri. Jangan malah jadi benci ke diri sendiri atau malah memaki diri sendiri. Sebenarnya yang perlu kalian tahu gini deh, misalnya kalian tuh tahu nih versi diri yang kalian mau tuh punya mindsetnya kayak gini gitu, cara berpikirnya kayak gini, self talknya tuh kayak gini, terus kebiasaannya kayak gini, cara berpikirnya kayak gini, menjalani hari-harinya kayak gini. Kalian tahu nih di sini versi yang kalian mau, versi diri kalian yang kalian mau. Tapi kadang gak selalu kayak gini. Kadang kebiasaannya melenceng, pemikirannya melenceng, keputusannya salah gitu, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, ketika kalian melenceng itu, sebenarnya itu nggak akan seburuk itu kalau kalian bisa memaafkan gitu. Kayak kalian lagi melenceng, oke maafin, tapi aku balik lagi ke sini. Tapi yang jadi bikin itu parah dan makin melenceng itu justru ketika kamu ngerasa bersalah gitu. Misalkan kalian tiba-tiba bangun tidur scrolling dan nunda gitu, nggak produktif lah pagi-pagi, terus kalian ngerasa bersalah. Nah, si perasaan bersalah itu membawa kalian makin melenceng gitu, karena dengan kalian ngerasa bersalah, kalian detik dimana kamu ngerasa bersalah, menyalahkan diri, dan ngerasa benci ke diri sendiri, itu detik dimana kamu tidak terhubung lagi sama diri kamu. Dan ketika kamu gak terhubung, kamu makin gak sadar dengan apa yang kamu lakukan gitu. Kamu makin ingin menghindari fakta bahwa kamu itu sedang gagal untuk menjadi versi terbaik diri kamu gitu. Detik dimana kamu ngerasa bersalah, kamu jadi seolah-olah ninggalin diri kamu, yang mana itu akan membuat kamu malah keterusan ngelakuin hal-hal yang buruknya. Jadi yang harusnya kamu lakuin ketika kamu emang lagi melenceng dari versi diri kamu yang kamu mau, harusnya ketika kamu sadar, oh aku lagi ngelakuin hal yang salah nih, harusnya aku nggak kayak gini, ya udah kamu langsung it's okay, coba untuk sabar. Kayak kamu bayangin lagi mengurus anak kecil gitu, kayak anak kecil tuh harusnya tuh dididik tuh kayak gini, tapi ternyata dia malah melenceng. Yang harus kita lakuin kan, ya udah maafin, sabar dulu nih anak kecil, terus kayak kita rangkul lagi nih anak gitu, yuk kita balik lagi, yuk disiplin lagi, yuk produktif lagi, yuk. Jadi detik dimana kalian melenceng, mending maafin diri dan langsung balik back to the track gitu. Aku pengen kalian ngerti juga kalau tiap orang tuh pasti prosesnya beda. Kalian mau jadi versi yang terbaik dari kalian dengan orang lain yang mau menjadi versi terbaiknya tuh beda. Dari mulai startnya di titik yang berbeda, kesulitan yang dirasainnya beda, terus caranya beda, dan tujuannya pun beda gitu. Makanya jangan sekali-kali kalian tuh ngebandingin proses diri kalian dengan proses orang lain. Kamu dengan orang lain terlahir di kondisi yang berbeda, dari rahim yang berbeda, dari keluarga, dari keadaan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Mungkin gini contohnya, orang-orang yang terlahir di keluarga yang berada, yang mengerti gitu, yang dia dari kecilnya
udah diajarin untuk percaya diri, diajarin caranya untuk rajin baca buku, untuk rajin olahraga, dia udah kenal banyak hal dari kecil, otomatis dia pun startnya udah di titik itu. Udah start di titik itu ya otomatis dia tuh ke depannya menjalani perkembangan dirinya tuh jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, lebih mengalir. Sedangkan kalau misalkan orang yang terlahir di keluarga yang mungkin kurang baik-baik aja, secara ekonomi kurang mampu, secara pengetahuan pun keluarganya kurang gitu, ya otomatis dia start saat di titik yang lebih jauh. Misalkan ini contoh, kamu itu terlahir di keluarga yang memang tidak mengajarkan pentingnya buku. Nah, terus kamu itu baru paham pentingnya buku itu di usia 20 tahun. Nah, sebenarnya detik dimana kamu sadar bahwa buku itu penting, itu tuh udah kamu layak banget mengapresiasi diri kamu gitu. Karena kamu sudah menemukan hal yang baru di diri kamu. Itu tuh step yang paling bagus gitu, yang harus diapresiasi. Tapi kalau misalnya kamu ngebandingin diri sama dia gitu, sama dia misalkan dia udah ngebaca ternyata lebih dari 20 buku, terus kamu ngerasa sedih gitu karena kenapa ya aku baru tahu sekarang gitu. Padahal ya iyalah kamu baru tahu sekarang karena kamu gak diajarin dari kecil. Sedangkan dia yang udah baca puluhan buku, dia udah dari kecil gitu. Apakah itu mendefinisikan bahwa kamu itu orang yang buruk atau orang yang jelek? Enggak kan gitu. Kamu tetap layak mengapresiasi diri kamu karena kamu udah mau menyadari dan udah menemukan gitu bahwa buku itu penting. Itu salah satu contoh. Itu makanya jangan ngebanding-bandingin diri kamu sama orang lain. Terus aku mau kasih contoh lain. Misalkan gini, tadi dan lagi, kalian start di titik yang berbeda. Misalkan ada anak yang lahir di keluarga yang emang dia itu sadar pentingnya kepercayaan diri. Jadi dari kecil dia dididik untuk percaya diri, untuk bisa tampil di depan banyak umum, di depan banyak orang. Terus dia selalu dikasih afirmasi, kalimat-kalimat yang baik kayak kamu tuh bisa, selalu diapresiasi, selalu diingatkan tentang hal-hal baik gitu. Itu dia akan jauh lebih mudah untuk percaya diri. Tapi sekarang kamu yang mungkin terlahir di keadaan yang beda gitu, kamu tidak dilatih untuk percaya diri, bahkan kamu tidak mendapatkan afirmasi-afirmasi yang baik tentang diri kamu, bahkan malah kamu sering menerima afirmasi-afirmasi yang negatif gitu dari lingkungan kamu. Otomatis ya diri kamu bakal lebih sulit untuk percaya diri gitu. Fair gak sih kalau misalkan kamu ngebandingin diri kamu dengan orang ini? Enggak fair. Kamu ngerasa bahwa untuk menjadi percaya diri itu ternyata butuh effort ya, butuh proses, butuh step-stepnya tuh banyak. Aku harus ngebenerin dulu mindset aku, ngebenerin dulu trauma aku, menghapuskan dulu kepercayaan yang negatif tentang diri aku, baru aku bisa pede. Dan pas pedenya pun ternyata dia lebih pede juga gitu. Dia udah jauh lebih pede daripada kamu. Terus kamu jadi ngerasa kurang karena kamu ngebandingin diri sama dia. Nah, kamu tuh gak adil gitu sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus ngebandingin sama dia yang udah jelas-jelas startnya tuh beda sama kamu? Otomatis kalau kamu terus-terusan ngebandingin diri, yang ada kamu terus-terusan ngerasa kurang. Yang ada kamu jadinya tidak terhubung sama diri kamu ngebenci diri kamu, kayak ngerasa menyerah, gak ada harapan, ngerasa jauh tertinggal sama orang lain. Kan itu malah bikin kamu lebih stuck, lebih mundur gitu, bukannya maju. Padahal kamu tuh layak juga untuk mengapresiasi usaha kamu. Misalnya kamu tuh udah sadar bahwa ternyata positive self talk itu penting. Ternyata selama ini yang bikin aku gak pede tuh karena aku sering negative self talk. Itu tuh udah suatu langkah yang harus kamu apresiasi. Yang dengan kamu muncul kemauan, aku bisa kok ngelatih diri aku untuk percaya diri. Itu tuh udah step yang bagus banget buat kamu, yang layak banget untuk diapresiasi, yang bisa banget bikin diri kamu tuh ngerasa cukup, ngerasa bangga sama diri kamu. Jadi meskipun kamu ngelihat orang lain yang mungkin dia udah keren banget, udah pede banget orangnya, ya emang di permukaan dia jauh lebih maju daripada kamu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kamu tuh effort kamu tuh udah gede juga karena kamu startnya jauh lebih mundur gitu. Jadi yang harus kamu apresiasi itu si prosesnya itu, si effort yang sudah kamu lakukan, usaha yang udah kamu lakukan untuk diri kamu. Yang bakal terus-terusan bikin kamu ngerasa kurang, bikin kamu ngerasa gak cukup sama diri kamu, bikin kamu gak happy, bikin kamu sedih, itu adalah ngebandingin diri
gitu. Coba kamu fokus sama diri kamu sendiri, dan setiap langkah kamu tuh ngerasa happy, ngerasa bahagia, ngerasa bangga sama diri kamu sendiri, itu kamu jauh lebih happy, plus jauh lebih cepat juga untuk mencapai versi yang kamu mau. Karena ketika kamu terhubung sama diri sendiri dan fokus sama diri sendiri, kamu di situ lebih punya energi yang lebih banyak. Terus setelah titik yang berbeda, orang pun punya kesulitan yang berbeda. Kamu ngerasa sulit dan kamu ngerasa ini tuh sesuatu kekurangan atau suatu kerugian atau ketidakberuntungan diri kamu. Tapi padahal di balik kesulitan itu kamu tetap dapat nilai lebih gitu. Misalkan aku kasih contoh yang terjadi di diri aku. Ini contoh misalnya tentang percaya diri. Kan aku orang yang gak percaya diri, susah percaya diri. Jadi aku bisa pede itu bukan dari lahir gitu, tapi aku memang mengusahakan mempelajari diri aku supaya bisa pede gitu. Nah mungkin dulu aku mikir kok enak ya orang lain kayak bisa pede, itu lebih kayak gampang aja mengalir gitu. Bahkan dari kecil, dari lahir mereka udah pede dengan sendirinya. Tapi aku susah banget pede. Aku tuh jadi pede tuh nggak gampang, harus belajar dulu, harus belajar tentang psikologi. Kenapa aku bisa malu, kenapa aku bisa ngerasa nggak berharga, kenapa aku bisa selalu ngerasa diri aku tuh rendah gitu, kenapa aku selalu ngelihat hal negatif dari diri aku. Aku harus mempelajari semua itu. Terus aku harus belajar juga latihannya kayak gimana. Aku harus melatih dengan afirmasi, aku harus melatih dengan journaling, aku harus ngelatih diri aku dengan positive self talk dan sebagainya. Itu kan aku berarti untuk menjadi pede aja tuh aku effortnya harus sebanyak itu gitu. Sedangkan orang lain gak ngelakuin semua itu tapi bisa pede-pede aja. Mungkin secara sekilas itu seperti ketidakberuntungan aku, kerugian aku gitu, menjadi orang yang gak pede dulunya. Jadinya harus effort lebih, kan rugi ya, kayak tidak beruntung gitu. Tapi di balik itu tuh aku jadi dapat nilai plus juga, yaitu ya aku jadi ngerti semua ini kan gitu. Mungkin orang yang pede dari, kalau misalkan aku pede dari lahir, aku nggak akan tuh belajar tentang psikologi gitu, tentang kenapa ya aku bisa malu, kenapa, tentang pentingnya afirmasi, pentingnya positive self talk. Aku nggak bakal tahu semua itu, dan aku nggak bisa sharing sama kalian karena aku ngerasa lebih sulit daripada orang lain. Jadi aku belajar lebih banyak. Itulah keuntungannya gitu. Poinnya, pesan yang mau aku sampaikan ke kalian tuh, sekali lagi jangan ngebandingin sama orang lain. Meskipun apa yang kalian alami itu lebih sulit daripada orang lain, lebih berat, itu lebih kompleks, masalah yang kalian alami itu lebih kompleks, tapi kalian harus yakin kalau imbalannya pun beda gitu. Imbalannya untuk kamu pun beda. Kamu pasti dapat nilai plus, pelajaran yang lebih dari kesulitan yang kamu hadapi sekarang. Kalau misalkan aku sekarang ngebandingin diri ini sama orang lain, sama orang yang lebih pede, aku gak akan pernah bikin video ini, gak akan pernah bikin channel YouTube ini, karena sampai kapanpun aku gak akan merasa layak untuk sharing. Karena aku ngerasa, oh dia aja yang lebih pede yang gak sharing tuh. Tapi yang aku lakuin sekarang, aku mending fokus sama diri aku, dan aku mengapresiasi setiap langkah yang sudah aku usahakan untuk diri aku gitu. Aku tahu mungkin kepercayaan diri aku dulu tuh segini nih, di bawah banget, terus sekarang segini. Aku tahu orang lain tuh ada yang kepercayaan dirinya tuh udah segini. Tapi bukan berarti usaha aku itu tidak layak untuk diapresiasi gitu. Aku tetap mengapresiasi diri aku. Aku tetap tahu aku masih perlu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri aku. Tapi aku tetap mengapresiasi aku sudah berhasil di titik ini gitu. Dan apakah karena aku kepercayaan dirinya di sini ya, itu berarti aku tidak layak untuk sharing ke kalian? Enggak dong, aku tetap layak sharing ke kalian karena aku startnya dari bawah gitu. Itu kan. Mungkin segini aja ya video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye.